Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 Angkatan 11 SD Islam Bunga Bangsa. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas tema 8 Bumiku Pembelajaran 1. Diharapkan setelah kalian mempelajari tema 8 pembelajaran 1, kalian dapat memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Hak dan kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Karakteristik geografis negara Thailand dan kerjasama ASEAN. Selamat belajar, tetap semangat. Kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang kita akan bahas adalah memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Saat membaca sebuah teks, yang pertama kali kita baca adalah judul teks. Judul dalam sebuah teks merupakan kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud teks tersebut. Judul teks non-fiksi menggambarkan isi teks yang berisi tentang kenyataan atau fakta yang ada berkaitan dengan teks tersebut. Berikut adalah contoh judul teks. 1. Perbedaan waktu di Indonesia. 2. Penentuan tahun berdasarkan revolusi bumi. 3. Perputaran bumi. Dengan memperhatikan judul non-fiksi yang disebutkan tersebut, kita dapat menentukan kata kunci yang dapat digunakan untuk memperkirakan informasi yang terdapat pada teks. Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks tersebut. Perhatikan teks berikut ini. Bacalah dengan seksama. Setelah kalian membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Tulislah kata kunci dari judul teks non-fiksi tersebut. Ya, judulnya adalah perputaran bumi. 2. Tuliskan 2 informasi dari teks tersebut. Ya, informasi yang didapat. 1. Arah rotasi menyebabkan berbagai peristiwa yang dapat kita rasakan dari bumi. Contohnya, terjadinya siang dan malam, serta perbedaan waktu antar negara. 2. Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Untuk latihan pertama atau tugas 1, silakan bacalah teks berikut ini dan jawablah pertanyaan yang tertera. Silakan dikerjakan dan dikirim melalui link yang telah ditentukan oleh wali kelas kalian. Belajar dengan giat merupakan salah satu kewajiban bagi seorang pelajar. Selanjutnya kita akan mempelajari hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Hak dan kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman adalah keinginan setiap orang. Lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya sehat. Lingkungan yang sehat tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Untuk memperoleh hak tersebut, kita harus berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan dimanapun kita berada. Laksanakanlah tugas membersihkan rumah dengan penuh tanggung jawab. Di sekolah juga ada aturan dalam menjaga kebersihan sekolah. Aturan tersebut berupa kewajiban yang harus kamu lakukan dengan penuh tanggung jawab.
Hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian warga negara Indonesia. Setiap anak di Indonesia merupakan warga negara yang berhak memperoleh pendidikan di sekolah. Setiap pelajar berhak mendapat pengajaran bersekolah di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Akan tetapi, untuk mendapatkan hak-hak tersebut, para pelajar juga harus menjalankan kewajiban-kewajibannya. Antara lain sebagai berikut. 1. Belajar dengan giat dan tekun. 2. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. 4. Menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Setelah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, siswa akan mendapatkan haknya sebagai berikut. 1. Mendapatkan pengajaran dari guru. 2. Mendapatkan nilai ulangan sesuai usahanya. 3. Menggunakan fasilitas sekolah. 4. Menikmati suasana belajar yang nyaman. Manfaat pelaksanaan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai berikut. 1. Lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. 2. Terhindar dari penyakit. 3. Tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan kotor. Bagaimana jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Maka akan menimbulkan dampak sebagai berikut. 1. Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan untuk beraktivitas. 2. Penduduknya mudah terkena penyakit. 3. Mudah terjadi banjir dan tanah longsor. Jika semua pelajar bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, Indonesia akan menjadi negara yang selalu terjaga kebersihannya. Selain mendapatkan hak dan kewajiban di bidang pendidikan, setiap warga negara di Indonesia berhak dan mempunyai kewajiban untuk hidup dengan layak. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Isi pasal tersebut juga bermakna bahwa setiap warga negara yang ingin hidup secara layak wajib berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Sedangkan warga negara berkewajiban untuk berusaha dengan bekerja sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Berikut adalah tugas kedua dalam video pembelajaran kali ini. Silakan dikerjakan dan dikirim ke link yang telah ditentukan. Ketiga, kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis negara Thailand dan kerjasama ASEAN. Karakteristik geografis Thailand. Thailand adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Thailand memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi. Batas wilayah negara Thailand adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Thailand memiliki kenampakan alam yang beragam. Ada dataran rendah yang subur karena dilalui oleh Sungai Chao Phraya yang mengalir membelah negara Thailand.
Ada juga pegunungan kapur di bagian timur. Thailand juga memiliki perbukitan rendah di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Sungai Chao Phraya yang mengalir di Thailand memiliki panjang aliran mencapai 372 km. Sungai Chao Phraya mengalir dari bagian utara sampai wilayah bagian selatan Thailand. Aliran sungainya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi oleh warga sekitar. Hasil pertanian terbesar dari negara Thailand adalah padi. Thailand mampu menghasilkan padi dalam jumlah besar setiap tahunnya dan menyuplainya ke negara-negara lain. Oleh karena itu, negara Thailand mendapatkan julukan sebagai lumbung padi Asia. Thailand merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, Thanak Koman dari Thailand bersama Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narkiso Ramos dari Filipina, serta S. Rajaratnam dari Singapura menandatangani deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya ASEAN. Setelah kita mempelajari karakteristik geografis negara Thailand, selanjutnya kembali kita akan mempelajari kerjasama di berbagai bidang negara-negara ASEAN. Yang pertama di bidang ekonomi sebagai berikut. Kedua di bidang politik sebagai berikut. Berikut adalah tugas ketiga di video pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan dan dikirim melalui link yang telah ditentukan. Located in Southeast Asia, Thailand is bordered by Myanmar, Laos, Cambodia, and Malaysia. The core of modern Thailand lies on the flat, rich lowlands in the central Chao Phraya River basin. This basin is one of the world's most fertile agricultural areas, growing mostly rice and fruits. As a result, it became a political and economic center, where Bangkok, the country's capital, was founded. Thailand's strategic location between Indochina and the Andaman and South China Seas, along with its agricultural resources, has historically made it a target of foreign invasion. Therefore, Thailand's main geographic challenge is protecting its core from invaders while consolidating power in its diverse outlying regions. Protected in the north by mountains and the Korat Plateau, Thailand's biggest external threats have come through the Tenasserim mountain range from Myanmar or from Cambodia to the east. But Thailand's central location also helped prevent its colonization, as the French and British used it as a buffer between each other's empires. Thailand's geography has also presented internal challenges. In the northwest, mountainous terrain has prevented the area from being easily controlled, fostering political struggles in modern times between these provinces and Bangkok. Annexed in the early 20th century, southern Thailand has an ethnically Malay, Muslim majority and continues to resist Bangkok through low-level insurgency and violence. Although Thailand's size, location, and arable land allow it to exert influence regionally, its unwieldy periphery and occasionally hostile neighbors will continue to present it with challenges. Alhamdulillah kita telah selesai mempelajari tema 8 Bumiku pembelajaran 1. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.